Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah amma ba'dah. Fanawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair bitigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa 'ainin la tadma' wa a'malin la turfa' wa min du'ain la yustajabu laha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal ilmal ladunni wal mashrabas safiyal hani ya wahhabu ya ghani. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bi jahi nabiyikal ma'sum. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhuma mushtabihan alaina fanattabi'al hawa. Allahumma ya man waffaqa ahlal khairi lil khairi wa a'anahum alaih waffiqna Allahumma lil khairi wa a'inna alaih. Ahbabana al-afadil, jamaah kaum muslimin wal muslimat, as'adakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat tauhid, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sempurnakan nikmat ini dengan nikmat ihsan sehingga kita bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya di dalam menjalankan setiap perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ahbabana al-afadil, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita memulai materi kita pada ilmu tauhid di pagi yang berbahagia ini, ada pesan yang ingin kami sampaikan kepada para jamaah sekalian bahwa kita mesti berbahagia atas terselenggaranya setiap majalisul ilim, setiap forum-forum kebaikan di tengah gempuran kemaksiatan yang ada di akhir zaman. Wan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam satu hadis mengatakan, al-qabid ala dinih kal qabid alal jamr. Orang yang berpegang teguh kepada agama itu seperti orang yang megang bara api. Artinya berpegang teguh kepada agama itu memang gak gampang. Berpegang teguh kepada agama itu memang gak mudah. Pasti rasanya panas, rasanya melelahkan. Sebagaimana gak ada orang yang mau memegang bara api. Ada orang udah lihai banget nih ngerokoknya. Sehari bisa habis tuh 2 bungkus minak jinggo. Atau sehari bisa habis 2 bungkus rokok Madura ya. Tapi tetap tuh kalau ada abunya yang jatuh ke kulitnya dia pasti kaget, dan gak akan yang dia isep itu bagian baraknya, nggak mungkin ya. Nggak mungkin di sini artinya la yumkin adatan, nggak mungkin secara kebiasaan orang itu ngerokok menyentuh bagian bara apinya. Kita lihat tukang sate di mana-mana kalau lagi ngerapihin batok kelapa, ngerapihin bara, dia pakai ujung kipas, nggak pakai tangannya, ya kan? Karena panas. Nggak ada tuh orang yang begitu jualan sate udah bertahun-tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, bahkan sampai anaknya ngebantuin, bahkan sampai cucunya ngebantuin, saking saktinya dia atur itu bara api, dia atur itu batok kelapa pakai tangannya, kecuali mungkin tukang sate di perindapan kali ya. Artinya memegang bara api itu walaupun sebagian orang mungkin terbiasa atau punya kebiasaan dan punya kebisaan,
Tapi umumnya orang memegang bara api itu adalah sesuatu yang tidak mengasyikan, tidak mengenakan, panas. Bersama teman-teman sekalian, kita ngamalin agama, menjalankan perintah Allah, ngikutin tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga sama berat. Seperti pengajian kita, ya, kita diselenggarakan majelis taklim, kita diselenggarakan majelis ilmu, kita diselenggarakan forum kebaikan. Ini bukan sesuatu yang mudah buat kita untuk bisa kita hadir. Tapi kalau kita mau renungi, ada satu hal di mana di situ iblis membisikkan kenikmatan, umumnya itu adalah kebaikan. Ya. Kalau iblis bisikin kita nih, ngapain lu ngaji pagi-pagi, mending ikut lari di GBK. Nah, ngapain ngaji pagi-pagi, mending ikut maraton. Ya, mending ikut ini, mending main padel. Ya, mending main padel, bisa ketemu cewek cakep yang pahanya mulus-mulus. Ya. Ngaji mah di Masjid Babut Taqwa, ya kita kenal semua, remajinya juga emang teman kita lagi kecil semua, muka doang putih, leher hitam. Ya. Itu godaan ngaji kayak begitu. Tapi kalau kita mau lawan, disitulah kebaikan. Makanya yang paling sulit itu istiqomah, teman-teman sekalian. Nah, kita mesti bersyukur, alhamdulillah kita punya masjid, kita punya orang tua, kita punya sesepuh mensupport anak muda untuk hadir di majelis taklim, untuk hadir di majelis ilmu. Ya, kita mulai dari jam 7:30, ya, jam 9 kelar, 1,5 jam, atau bil kathir paling banyak jam 9:30 kita udah selesai. Kita udah selesaikan, selanjutnya kita lakukan aktivitas kita yang lain-lain. Dan antum jangan pernah merasa jangan pernah merasa gundah, jangan pernah merasa gelisah, jangan pernah merasa malu ketika kita hadir di majelis taklim dianggap sebagai orang norak, ya, dianggap sebagai orang yang ketinggalan zaman. Udah biasa aja, emang kita mah norak boy, ya. Jadi nggak usah malu, emang kita mah norak boys, ya kan. Jadi Nabi SAW dulu pernah bilang gitu, Ja'al Islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada'a, atau bada'al Islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu dulu datang dianggap aneh. Orang yang ngamalin agama Islam itu dikucilkan. Orang yang ngikutin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di kalangan sosial dianaktirikan. Orang yang mengerjakan agama bareng dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dijauhkan, bahkan diintimidasi. Wasayaudu ghariba, dan suatu saat akan datang masa di mana ajaran Islam juga kembali dianggap aneh. Ya, orang ingin memperbaiki dirinya dianggap aneh. Orang nggak main judi dianggap aneh. Orang nggak mabok dianggap aneh. Orang mengerjakan sholat istiqomah di masjid dan lain-lain sebagainya dianggap aneh. Orang menutup aurat dianggap aneh. Tapi Nabi udah bilang, fatuba lil ghuraba, beruntung bagi orang yang dianggap aneh. Biarin kita dianggap ketinggalan zaman, biarin kita dianggap norak, biarin kita dianggap kampungan, selama itu bukan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Tapi kalau di mata Allah dan Rasulnya kita ini adalah memiliki keistimewaan, udah itu cukup buat kita. Hakada ayyuhal ahbab, mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita masih pada materi sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita mudzakarah terlebih dahulu, ya, kita ulang sedikit pelajaran yang lalu. Kita telah membahas satu sifat Allah dari 20 sifat wajib baginya, yaitu sifat al-wujud. Dan sebagaimana kita sampaikan, antum gak bakal menemukan kalimat wujud atau kalimat mawujud di dalam Al-Quran. Tapi apakah ketidakadaan ayat yang di dalamnya
mengandung kalimat al-wujud atau al-mawjud, lantas kemudian menafikan sifat wujud bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya tidak. Karena meskipun kalimatnya tidak ada, akan tetapi setiap mustalzamat, setiap sesuatu yang mengarah kepada keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Maka dengan sendirinya keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ada. Kita nggak perlu ngasih plang gede di depan masjid, ya. Imam dan khotib dan Bilal Jumat sudah ada di masjid, nggak perlu. Nggak perlu. Cukup dari jauh kita dengar misalkan DKM ngomong kayak begini, alhamdulillah petugas Jumat pada siang hari ini, khotib dan imam Al-Ustadz Haji Samsudin, Bilal Bapak Badarudin, dan alhamdulillah kedua-duanya telah hadir di tengah-tengah kita. Nggak ada tuh kalimat wujud, nggak ada kalimat telah ada di tengah-tengah kita, ya. Tapi dengan kita mendengar informasi dari anggota DKM yang mengatakan bahwasanya kedua orang yang bertugas tersebut hadir di dalam masjid, sudah menunjukkan keberadaannya. Atau misalkan kita lewat di depan rumah seseorang, ya, sahabat kita, teman kita lewat di rumah dia, nggak ada informasi di situ di rumahnya bahwa fulan hadir di dalam rumah, fulan ada di dalam rumah. Ya, beberapa rumah tuh kadang ditaruh di depan rumahnya, di dindingnya tuh ditempel ukiran kayu, ya. Kalau penghuninya ada, ditulis ada, ya. Bagian tidak adanya ketutup tuh. Ntar kalau penghuninya lagi pergi, tinggal digeser doang tuh tutupnya. Jadi yang kebaca tidak ada, ya. Tapi banyak rumah yang nggak pakai pertanda kayak begitu, cukup dengan kita lihat, oh motornya ada, oh sendalnya ada, oh sepatunya ada, berarti ini orang ada di dalam rumah. Walaupun kita tidak mendengar suaranya, kita tidak melihat penampakannya, kita nggak ngelihat badannya, kita nggak ngelihat jogrogannya, dan juga kita nggak membaca informasi di rumahnya bahwa fulan itu ada atau nggak ada secara tertulis. Tapi dengan kita melihat dalalah, dengan melihat petunjuk yang ada di sekitar rumahnya, bahwa sendalnya ada, sepatunya ada, motornya ada, ya kalau dia punya mobil, mobilnya ada, kalau dia nggak punya motor, nggak punya mobil, setiap sesuatu yang berkaitan dengan dirinya dan biasanya dipakai kalau dia pergi ternyata ada di rumahnya, dengan sendirinya kita akan menyimpulkan bahwa fulan sahabat kita ada di dalam rumah. Nah, begitulah sifat Allah, begitulah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nggak perlu kemudian menuliskan atau mengucapkan atau memfirmankan di dalam ayat-ayatnya kalimat yang mengisyaratkan atau yang menunjukkan bahwa zatnya itu ada. Tapi dengan segala macam penciptaannya yang kita temukan, yang kita rasakan, yang kita jumpai, dengan sendirinya otak kita pasti akan menyimpulkan bahwa Allah itu ada. Wa subhanallah, sudah menjadi fitrah manusia teman-teman sekalian untuk meyakini bahwa Tuhan itu ada meskipun dia ngaku ateis. Orang ateis sekalipun kalau dalam keadaan kesulitan itu minimal dia ngucapin ya Tuhan, oh my God. Itu mesti secara spontan, ya, secara spontan itu pasti dia bakal ngucapin kayak gitu. Antum kalau punya teman ateis boleh dibuktikan, ya, boleh dibuktikan. Jalan nama dia naik pesawat, bisikin pilotnya, bang, ntar pesawatnya nukikin, bikin seakan-akan pengen kecelakaan. Gue pengen tahu nih temen yang ateis bakal ngomong apa nih? Itu pasti dia bakal ngomong ya Tuhan, ya. Sama kita juga jadi ikut jadinya.
ketakutan kan. Dia itu sudah pasti. Kenapa? Itulah fitratan nasil lati fitratallahi allati fataran nasa alaiha. Sudah menjadi fitrah di dalam diri manusia itu meyakini adanya Tuhan. Karena memang dulu ruh kita sebelum dimasukkan ke jasad masing-masing itu sudah dibikin perjanjian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita semua di alam ruh ini satu masa. Di dunia aja kita beda-beda, ya. Ada yang masuk ke dunianya duluan, Bapak Haji datang ke dunia duluan, ya. Antum-antum mungkin diantara antum-antum sekalian ada yang lebih dulu daripada saya, atau ada yang belakangan dari saya. Tapi kita semua dulu di alam ruh itu nggak ada senior, nggak ada junior, semua sama. Sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala tiupkan ruh kita, masukkan ruh kita ke dalam tubuh kita masing-masing, itu di alam ruh kita sudah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah ambil janji kepada ruh kita. Kata Allah dalam Al-Qur'an, wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum. Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi ngajak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bicara. Kata Allah, hai kekasihku Muhammad bin Abdullah, dan tatkala aku sebagai Tuhanmu mengambil janji dari setiap ruh Bani Adam dan keturunan-keturunannya, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Jadi dulu ruh kita diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Kemudian kita semua ruh serempak menjawab, nggak ada yang ingkar satupun, semua menjawab bala. Sudah barang tentu ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Nah, hal inilah yang kemudian menyebabkan fitrahnya manusia sejatinya dia itu percaya kepada Tuhan. Cuma ketika ruh tersebut masuk ke jasad, masuk ke kerangka tubuh dan dicampur dengan adanya hawa nafsu, barulah di sini kemudian manusia terbagi menjadi dua golongan, ada yang beriman, ada yang kufur. Tapi manakala dia berada dalam kesulitan, dia pasti akan memanggil Tuhannya. Ya, ini menandakan bahwasanya eksistensi Tuhan itu tidak terbantahkan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan pepatah Arab mengatakan al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Jejak langkah unta di padang pasir itu menandakan bahwasanya barusan ada onta lewat. Walaupun saya nggak ngelihat onta tersebut secara langsung. Atau mungkin kalau dalam praktek zaman sekarang, kita dulu lagi kecil kenal kapal yang ada di ujung langit mentit tapi asapnya kelihatan banyak, kapal cerucus kalau kata orang Poris. Ya nggak tahu kalau kata orang Semanan sama apa enggak? Sama ya, kapal cerucus, tahu kan? Ya, kapalnya kagak kelihatan, asapnya doang, gede. Ya, makin jauh dia dari pesawat tersebut, asapnya semakin melebar, makin dekat dari pesawatnya asapnya semakin kecil, pesawatnya mementit, nggak kelihatan. Tapi kita tahu itu asap dari kapal cerucus. Ini kata orang Jerman, misalnya gua keren-keren bikin kapal, sama orang Indonesia diganti namanya jadi cerucus. Ya, ala kulli hal, itu pertanda bahwa setiap jejak itu akan selalu menunjukkan ada zat yang meninggalkan jejak tersebut. Ya, kalau dalam bahasa tauhidnya disebut sebagai takfir. Setiap ada takfir, ada pengaruh, ada jejak, ada hasil, pasti ada yang namanya mu'athir. Sesuatu yang meninggalkan jejak tersebut. Nah, disinilah
kita lihat bahwasanya alam semesta ini ada dengan segala macam kerapihannya, dengan segala macam detailnya, yang mana logika kita sulit untuk kemudian mengambil kesimpulan bahwa alam semesta ini dengan segala macam yang ada di dalamnya itu muncul atau terjadi dengan sendirinya. Katakan begini, ya, saya nggak dulu melihat kepada bangunan yang disusun. Saya melihat kepada tumbuhan yang tumbuh, hewan yang melata, hewan yang bergerak, bintang yang tersusun, ya, matahari yang ada menyinari kita di siang hari, rembulan dan lain-lain sebagainya. Baik. Kasih saya sebuah argumentasi, kasih saya sebuah dalil, kasih saya sebuah alasan bahwa tumbuhan, hewan, lautan, gunung, alam semesta yang pernah Anda lihat, mereka itu bisa berdiri dengan sendirinya. Berikan saya alasan yang logis. Berikan saya alasan yang logis kenapa setiap tumbuhan umumnya daunnya berwarna hijau, ya, tapi mereka memiliki bentuk yang berbeda-beda, menghasilkan buah yang berbeda-beda, menghasilkan rasa yang berbeda-beda, yang padahal ditanam di kebun yang sama, ya, atau tumbuh di kebun yang sama. Katakan bukan kita yang nanam deh, kita nanam pohon duren, ya, di satu kafling di tanah yang kita punya. Nggak jauh dari tempat kita nanam pohon duren, ada tumbuh di situ pohon kumis kucing, ada tumbuh di situ pohon pecah beling, ada tumbuh kemudian di situ pohon paya. Kenapa tanah yang sama tapi kok bisa berbeda-beda? Batangnya beda, daunnya beda, rasanya juga beda, buahnya juga berbeda. Di sebelah sini pohon duren, di sebelah sini pohon pohon pepaya, tapi kok bisa menghasilkan buah yang satu kulitnya mulus, yang satu kulitnya tajam. Sob, itu kan memang bibitnya beda. Ini bibit duren, ini bibit pepaya. Ya betul, bibitnya beda. Tapi siapa kemudian berikan saya alasan apakah kemudian bibit dari pohon tersebut mereka yang mengatur sendiri nutrisi yang mereka serap dari tanah yang ada, dan bagaimana setiap nutrisi yang ada di tanah begitu masuk ke masing-masing pohon yang berbeda menghasilkan rasa yang berbeda, tekstur buah yang berbeda, dan juga menghasilkan vitamin yang berbeda-beda. Vitamin yang ada di buah pepaya berbeda dengan vitamin yang ada di buah jeruk. Jeruk dominan dengan vitamin C, pepaya dominan dengan vitamin A. Padahal tanahnya sama. Apakah mungkin mereka mengatur itu secara sendiri? Nggak mungkin. Oke, kita kasih contoh yang lebih konkret. Kita kasih contoh yang lebih real. Ya. Ini kan sesuatu yang mungkin menurut kasat mata kita tumbuh sendiri, kelihatan sendiri, atau dia sudah tumbuh sebelum adanya kita. Pohon-pohon tersebut sudah ada sebelum adanya kita. Oke, kita ambil satu contoh, kita ambil satu permisalan, satu perumpamaan dari benda yang dia itu kita lihat sebagai sebuah bangunan yang indah, bangunan yang rapi, yang kita sendiri mengetahui bahwa bangunan itu nggak mungkin tersusun kalau bukan karena ada yang menyusunnya. Ya, kalau tadi pohon-pohonan mungkin kita lihat dia itu sesuatu yang sudah tumbuh sebelum adanya kita lihat bangunan misalkan masjid. Apakah masjid ini berdiri dengan sendirinya? Tiba-tiba antum tidur di rumah sore, bangun pagi udah nyampe ke atas kubahnya dengan berbagai macam ukirannya, dengan berbagai macam arsitekturnya, termasuk dengan cat dan kipas anginnya. Sore antum masih lihat tanah ini kosong melompong, tiba-tiba pagi udah jadi bangunan masjid yang
kokoh. Kalau terjadi kayak begitu, terbangun dengan sendirinya, bisa viral semanan. Kita sekampung kemarin sore ngeliat nih tanah kosong, sekarang bangunan jadi keren kayak begini. Bakal ada rumah di samping sini Pak, digusur jadi parkiran buat orang pada datang ke sini, ngalahin Candi Borobudur. Jadi tempat wisata, ya, tempat wisata religi. Lumayan kan, nambah-nambahin pegawai parkir. Nah itu, kita tahu masjid ini dibangun dengan jangka waktu, kita tahu masjid ini disusun, kita tahu masjid ini didesain. Ada orangnya yang menggambar, ada orangnya yang merencanakan. Sebelah sini mihrabnya, sebelah sini ruang sonnya, sebelah sini ruang DKM-nya, ya. Sebelah bangunannya luasnya sekian, butuh tiang sekian, butuh besi sekian. Kalau kita mau bangun 2 lantai, maka harus ada takaran semen, takaran kerikil, takaran pasir yang memiliki kekuatan yang mumpuni untuk bisa membangun 2 lantai, ya, kubahnya diameternya sekian dan lain-lain sebagainya. Ini ada yang membuat, ada yang merencanakan, ada yang menyusun. Nah, maka alam semesta ini nggak mungkin terjadi dengan sendirinya, ya. Pasti ada zat yang kemudian menciptakannya, mengaturnya. Adapun terlepas dari prosesnya, nah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang menceritakan itu secara detail, ada kalanya itu sesuatu yang tidak diceritakan secara detail, ya. Ada yang dikasih tahu kisi-kisi penciptaannya oleh Allah, ada yang kisi-kisi penciptaannya nggak dikasih tahu. Seperti penciptaan manusia, di dalam ayat Al-Quran banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala kisahkan bagaimana proses janin itu terbentuk, ya. Wahakadha ayuhal ahbab. Maka dengan adanya alam semesta ini sudah cukup menjadi satu dalil akli bagi kita, argumentasi yang rasional buat kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang eksis sebagai Tuhan. Masuk kepada sifat yang kedua, setelah wujud ada sifat qidam. Ma maknal qidam? Ma daliluhun naqli wa ma daliluhul aqli. Apa arti sifat qidam dan apa dalil naklinya, dalil Qur'annya dari sifat qidam dan dalil logikanya dari sifat qidam? Yang pertama, definisi dari sifat qidam dikatakan oleh para ulama tauhid, al-qidamu huwa adamu iftitahil wujud. Qidam itu artinya adalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberadaannya tidak dimulai dengan permulaan, ya. Keberadaan Allah tidak dimulai dengan permulaan, nggak ada awalnya, nggak ada awalnya zat Allah itu. Kapan mulai adanya itu nggak ada kalimat kapan mulai ada. Makanya ada beberapa kosakata pertanyaan yang tidak bisa kita sematkan secara logika kepada zat Allah. Seperti misalkan kapan Allah itu ada, itu nggak bisa. Kenapa? Karena keberadaan Allah itu tidak butuh kepada permulaan, di mana zat Allah tersifati dengan al-qidamud dzati, berbeda dengan kita. Kita ini untuk eksis ada permulaannya, untuk ada di alam dunia ini ada awalnya. Di mana titik awal keberadaan kita? Titik awal keberadaan kita di titik akhir ketiadaan kita. Nah, coba antum pikirin. Di mana titik awal keberadaan kita? Titik awal keberadaan kita sama dengan titik akhir ketiadaan kita. Contoh, kameramen lahir tahun berapa? 82. Oh, 89. Bulan September, tanggal 15.
dikit lagi. Iya. Nasi uduk, nasi kuning, bakar ayam, tandain tuh 15 September ya. Ini bulan Agustus 15 September. Oh iya, hari Senin. Hari Senin. Iya. Ya, ntar tasyakurannya di tanggal 28 juga nggak apa-apa pas pengajian. Catat. Ingetin ya. Oke, 15 September tahun 89. Sebelum 15 September tahun 89 udah ada ente belum? Kalaupun udah ada masih bentuk janin. Ya, 9 bulan di perut ibu, 9 bulan di rahim ibu. Nah, di sebelum 9 bulan di rahim ibu, itu kan September pas tuh bulan 9 ya kan, September bulan 9, berarti mungkin emak ente mulai ngandung ente dari bulan Januari ya, berarti bulan Desember tahun 88 itu kan ente belum ada, zigotnya belum ada ya, tulang belulangnya belum ada, bahkan mungkin orang tua baru rencana doang ya kan, entenya belum ada. Nah, ketika terjadi uluk ya, pertemuan antara sel telur dengan zigot, dengan sperma, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan untuk terjadi manusia yang baru. Disinilah permulaan kita. Titik garis yang panjang menandakan ketiadaan diri kita. Sampai pada akhirnya kedua orang tua kita berjumpa dan melakukan pergulatan yang dipenuhi dengan keringat dan emosional. Ya, di atas ring yang ditutupi oleh kelambu. Zaman dulu kan masih pakai kelambu. Enggak, kasurnya ranjang. Ya, sambil berantem, sambil garuk-garuk, kasurnya banyak bangsat. Kasurnya kan kasur kapuk, ya nggak kayak anak muda zaman sekarang ya kan. Anak muda zaman sekarang alhamdulillah kalau berumah tangga kasurnya udah guduk minimal ya kan. Nah, disitulah kemudian dari garis panjang yang menandakan bahwa kita ini tidak ada sampai pada akhirnya terjadi pertemuan antara kedua orang tua kita, baru kemudian kita menjadi ada. Maka keberadaan kita ada garis startnya, ada titik permulaannya. Nggak ada namanya siapa? Khalil nggak ada dari sebelum tahun 89. Begitu 15 September 89 lahir bayi ke alam dunia. Masya Allah, kata emaknya ganteng banget, kata emaknya, bukan kata emak orang lain. Ya. Nah, inilah yang kemudian dikatakan bahwasanya setiap makhluk itu tidak tersifati dengan sifat qidam, tapi tersifati dengan sifat hudud, terbarukan. Karena dia nggak ada kemudian dicetak, diciptakan menjadi ada, maka ada permulaannya. Nah, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada permulaannya. Kenapa demikian? Nah, ini teman-teman sekalian, kalau Tuhan itu, kalau Allah itu ada permulaannya, menandakan dia sama dengan zat-zat yang lainnya. Di mana letak kesamaannya? Ada taksir, ada pengaruh, ada faktor dari luar, ada faktor eksternal yang kemudian membentuk dia dari yang tadinya tidak ada menjadi ada. Dan ini sudah kita buktikan dalam sifat wujud sebagai sesuatu yang mustahil bagi Allah. Faham ya kerangka berpikirnya? Ya. Kalau Allah itu dimulai keberadaannya itu ada permulaannya, maka mau nggak mau berarti sebelumnya Allah itu tidak ada. Kalau Allah itu sebelumnya tidak ada kemudian menjadi ada, siapa yang mengadakan dia? Kan begitu kerangka berpikirnya ya. Nggak ada kemudian menjadi ada,
dan kita semua sama-sama tahu bahwa segala sesuatu yang ada namun dia dimulai dengan permulaan, itu pasti keberadaannya ada yang mempengaruhi, ada yang menjadikan dia itu ada. Nah, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan sifat qidam yang artinya ada muftitahil wujud, keberadaannya tidak dimulai, ya, atau la awwala la btida ali awwaliyati, ya. Pertamanya Allah itu tidak dimulai dengan permulaan. Disinilah Allah kemudian mengatakan dalam Al-Qur'an, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Kalimat al-awwal inilah yang dimaksud oleh ulama akidah sebagai sifat qidam. Nah, kemudian yang dimaksud dari sifat qidam bagi Allah itu qidam dzati. Apa itu qidam dzati? Qidam yang ada pada zatnya, qidam yang tidak dipengaruhi oleh faktor lain. Karena qidam itu secara bahasa ada 3. Ada qidam dzati, ada qidam zamani, ada qidam idhofi. Qidam dzati ini qidamnya Allah, nggak ada permulaannya, nggak ada garis startnya. Makanya jangan nanya Allah itu dari kapan, jangan nanya. Itu adalah pertanyaan yang tidak layak disematkan kepada Allah dan tidak logis diberikan kepada zat yang disebut sebagai Tuhan. Sebagaimana kalau kita bertanya Allah ada di mana, dari pertanyaannya aja udah salah. Allah itu nggak butuh tempat. Jadi kalau nanya Allah itu ada di mana, nggak bakal bisa terjawab. Bukan kitanya nggak bisa jawab karena memang pertanyaannya tidak sesuai dengan zat Allah. Gitu. Nah, ini yang disebut qidam dzati. Ada qidam namanya qidam zamani. Apa itu qidam zamani? Qidam zamani itu adalah, qidam ini kan secara bahasa artinya lama. Ya. Yang lebih senior, yang lebih dahulu. Qidam zamani ini menunjukkan rentang waktu yang lama. Misalkan kita ngomong, ya. Siapa di sini yang paling lama? Siapa orang di Semanan yang paling lama tinggal? Nah, oh, Kong Haji Anu. Udah berapa lama dia? Udah misalkan 75 tahun. Dia yang ngebabat alas tua. Alas kan utan. Ini enggak? Dia ngebabat alas tua, utan tua. Dulu nih utan tua. Dia yang ngebabat tuh. Dia yang pertama kali tinggal di sini sama keturunannya. Nah, itu dia disebut qidam juga, tapi bukan qidam dzati, qidam zamani. Secara rentang waktu dialah yang paling lama tinggal di alas tua. Ada namanya qidam idhofi. Apa itu qidam idhofi? Qidam, sifat qidam yang dibandingkan antara satu objek dengan objek yang lain. Ya, misalkan bapak sama anak, lebih dulu siapa? Lebih dulu bapak, baru kemudian anak. Nah, bapak tersifati dengan sifat qidam, tapi bukan qidam dzati, qidam idhofi. Ya, ketika dibandingkan bapak dengan anak, bapak lebih senior. Ya, bapak lebih senior. Ini kalau bapaknya bapak kandung, ya beda sama bapak sambung. Kalau bapak sambung ya bisa jadi senioran anaknya, ya kan? Bisa jadi senioran anaknya. Bapaknya baru umur 25 tahun, ya enggak? Anak sambungnya umur 27 tahun, lemaknya umur berapa? Nah, bisa aja kan, zaman sekarang kan banyak anak muda demen nenek-nenek. Ya, karena janda tua lebih menggoda gitu katanya. Ya kan? Ya, kalau nikah sama gadis kebanyakan dempulannya. Ya, kebanyakan pepintahan, udah nenek-nenek aja, apalagi nenek-neneknya yang kaya. Waduh, buru-buru kayak racunin sianida. Ya, mati warisannya nyampe ke kita semua, ya enggak? Jangan diikutin itu mah. Diamalin aja. Nah, ini namanya qidam idhofi, ya, nisbatul walid alal walad, ya. Antara ayah dengan orang tua, ya tentunya ayah lebih lama daripada antara ayah dengan orang tua. Antara ayah dengan anak tentunya ayah lebih lama daripada anak. Nah, inilah sifat qidam bagi Allah Subhanahu wa taala adalah qidam
Qidam dzati. Lawan dari sifat qidam adalah hudus. Nah, qidam zamani dan qidam idhofi ini dua-duanya masuk ke dalam kategori hudus. Karena ada permulaannya. Ada perubahan dari yang tadinya nggak ada berubah menjadi ada. Bahkan udah ada pun masih ada perubahan. Fisik kita ini jamaah sekalian yang ada saat ini itu berbeda dengan fisik kita yang di 5 tahun yang lalu. Ya, cuman bedanya ular sama kita ganti kulitnya, ular mah ganti kulitnya kelihatan, kalau kita ganti kulitnya nggak kelihatan. Ya, kalau ular kan ganti kulitnya kayak dia buka jaket. Tapi kalau kita ganti kulit pada saat kita tidur, sel-sel kulit mati, sel-sel kulit kita yang sudah mati dengan sendirinya rontok, ganti dengan kulit yang baru. Makanya orang itu kan mengalami transisi, ya. Ketika orang itu mengalami transisi karena memang ada pembaharuan pada dirinya, ada refresh pada dirinya, ada tajdid pada dirinya, ada tahdits pada dirinya, fisiknya aja mengalami perubahan. Ya, gigi kita yang sekarang kan beda sama gigi kita yang kita umur 3 tahun. Gigi kita yang umur 3 tahun dinamain gigi susu. Semuanya udah tanggal. Semuanya udah copot, ya. Selesai semua gigi susu kita copot, tumbuh gigi yang baru. Ini kan namanya hudus. Ya. Pertama kita lahir nggak ada gigi, semuanya ompong, ya. Begitu umur mau masuk 2 tahun mulai tumbuh gigi. Sempurna gigi kita, ya, umur 3 tahun, umur 4 tahun, ya, udah tumbuh semua geraham dan lain-lain sebagainya. Mulai ntar umur 5 tahun, umur 6 tahun, copot atu-atu, tak, numbuh lagi. Nah, ini namanya hudus. Dari tidak ada menjadi ada, enggak ada lagi, lalu kemudian kembali ada. Sampai pada akhirnya ketika kita tua menjadi tiada. Nah, ini namanya sifat bagi makhluk, yaitu sifat hudus. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas sifat yang ketiga, yaitu sifat baqaun. Ya, baqaun, bukan bako linting, bukan. Sifat baqa bagi Allah Subhanahu wa taala. Fadhol, ada pertanyaan? Misalnya ini manusia yang bisa meninggal dunia ya. Nah, tahlilin. Baik, manusia yang sudah meninggal dunia yang disiksa ruhnya atau jasadnya. Imam Al-Ghazali dalam Ihya itu ada pembahasan tentang tersendiri tentang Kitabul Arwah atau Kitabul Barzakh, sorry. Di dalam pembahasan Kitabul Barzakh ini disebutkan bahwasanya yang pertama disiksa, kalau manusia itu disiksa, atau yang pertama yang dirasakan oleh si manusia tersebut, baik itu siksaan ataupun kenikmatan, yang pasti adalah ruhnya. Wa qad yakun, dan terkadang bisa juga jasadnya merasakan. Ya, sekali lagi, orang yang ada di alam barzakh, kalau dia itu ahli takwa, maka barzakhnya, kuburnya akan menjadi raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Kalau dia ini ahli maksiat, maka kuburnya akan menjadi hufrah min hufarin niran, akan menjadi salah satu jurang neraka barzakh ini. Maka orang yang merasakan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dia akan merasakan kenikmatan alam kubur. Dan orang yang kuburnya menjadi hufrah min hufarin nar, dia akan merasakan siksa kubur. Pertanyaannya, yang merasakan nikmat atau yang merasakan adab itu ruhnya atau jasadnya? Jawabannya yang pasti ruhnya. Tapi terkadang jasadnya juga ikut merasakan, baik itu nikmat kubur ataupun adab kubur.
Taib, mana dalilnya? Banyak. Dalil nikmat kubur dirasakan oleh ruh sudah pasti, karena ruh inilah yang masuk ke alam barzakh. Jasad habis dimakan sama cacing tanah. Tapi ada kalanya jasad tersebut diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan merasakan nikmat kubur. Misal jasad syuhada Uhud, jasad para sahabat yang wafat di perang Uhud. Itu di masa pemerintahan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan terjadi banjir parah di kota Madinah. Apa yang terjadi? Banjir tersebut bikin kuburan jadi tergerus tanahnya. Ya. Begitu kuburan tersebut tergerus tanahnya, banyak jasad para sahabat yang nongol dan jasad mereka masih utuh. Bahkan ada di antara mereka yang jasadnya tersebut masih mengalirkan darah dari bekas lukanya, kayak baru meninggal tadi pagi, kayak baru meninggal kemarin sore. Ya, padahal pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan jauh setelah masa perang Uhud. Perang Uhud di zaman Nabi. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, masih ada Sayyidina Umar bin Khattab, masih ada Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Ali, kemudian dilanjutkan oleh Sayyidina Hasan, baru habis Sayyidina Hasan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, ini udah puluhan tahun, tapi jasad tersebut kagak habis dimakan tanah, nggak dimakan cacing, bahkan darahnya masih mengalir kayak baru meninggal tadi pagi. Artinya apa? Artinya nih jasad merasakan nikmat kubur, bukan cuma ruhnya, jasadnya juga merasakan nikmat kubur. Nah, ada jasad yang dia juga merasakan siksa kubur. Aduh, siapa ini numis? Ya, ada jasad yang juga merasakan siksa kubur. Jasadnya siapa? Fir'aun. Ya, kadzalika nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Kata Allah dalam Al-Qur'an, saya awetin jasad kamu Fir'aun. Tapi bukan buat ngerasain nikmat, buat ngerasain adab. Dan abadinya jasad Fir'aun dalam keadaan disiksa oleh Allah untuk menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah dan pengingat bagi orang-orang yang datang setelahnya. Ya, tapi kalau ruh unbeatable, udah nggak diperdebatkan lagi, dia pasti yang merasakan nikmat kubur ataupun adab kubur, itu udah pasti. Karena memang ruh lah yang masuk ke alam barzakh. Tapi untuk jasad, qad yakun, terkadang ada jasad yang dia merasakan nikmat kubur, ada jasad yang merasakan siksa kubur. Ada jasad yang nggak ngerasain dua-duanya. Jasadnya nggak ngerasain, kenapa? Karena jasadnya dimakan cacing, habis, ya, dimakan cacing tanah, jadi santapan cacing tanah dan lain-lain sebagainya, hancur tulang belulangnya juga. Baru kemudian nanti oleh Allah di hari kiamat dibangkitkan. Ada lagi? Udah. Fadol. Dilarang memikirkan zat Allah. Oke, ada sebuah ungkapan, la tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi al-khaliq. Janganlah kamu memikirkan zat Allah, pikirkanlah olehmu ciptaan Allah dan jangan engkau pikirkan penciptanya. Sebetulnya gini ya, larangan ini bukan bersifat mutlak, tapi sebaiknya kita turutin. Kenapa? Karena bukan domain kita untuk memikirkan satu zat yang memiliki kekuasaan yang mutlak dan absolut, sedangkan perangkat yang kita punya adalah perangkat yang sangat terbatas. Ya.
Saya analogikan begini. Antum punya Honda CB 800. Ya. Motor CB 800. Babak bilang atau teman bilang, "Wah, ini mah jangan dipakai ngetrek. Jangan dipakai balapan." Loh, kenapa? Motor-motor saya, yang modif saya, yang punya duit saya, kenapa nggak boleh dipakai ngetrek? Jangan dipakai ngetrek di Sentul, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena tidak memenuhi standar, nggak memenuhi kualifikasi. Motor yang kita punya, mesinnya, perangkatnya, dan lain-lain sebagainya, itu bukan untuk digunakan menaklukkan sirkuit. Oke, saya punyanya PCX, saya punyanya NMAX. Orang ngomong, "Woi, touring yuk." Kemana? Oh, ke medan yang ekstrim. Jangan pakai NMAX lah, pakai motor trail. Nah, kenapa kita nggak boleh bawa NMAX, kita nggak boleh bawa PCX kita ke medan yang ekstrim? Karena bukan peruntukannya, bukan kapasitasnya. Kalau mau bawa KTM, kalau mau bawa Kawasaki Trail, atau kalau mau bawa Honda Beat yang udah dimodif jadi trail. Karena nggak punya duit buat beli motor trail. Kan banyak tuh Honda Beat ya kan, yang jangkung-jangkung, bannya ban trail tuh ya. Artinya apa? Begini ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang tidak akan pernah bisa untuk sampai logika kita mengetahui hakikatnya. Maka daripada kita sibuk-sibuk memikirkan sesuatu yang bukan domain kita, yang bukan ranah kita, lebih baik memikirkan sesuatu yang menjadi ranah kita, yang menjadi kemampuan kerangka berpikir kita. Tapi bukan berarti Tuhan itu nggak bisa masuk logika ya. Bukan berarti zat Allah itu adalah zat yang tidak logis. Bukan. Memang logika kitanya atau akal kitanya yang nggak akan pernah bisa sampai kepada hakikat dari zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq pernah mengatakan, wal ajzu andarkil idraki idraku. Saat Anda lemah, saat Anda tidak mampu, saat Anda tidak sanggup untuk mengetahui hakikat Allah, disitulah Anda mendapatkan hakikat pengetahuan. Kapan hakikat pengetahuan itu ada bagi diri kita? Saat kita menyatakan, saya nyerah untuk tahu hakikat Allah. Karena memang bukan domain kita. Maka Allah perintahkan kita untuk mikirin. Maka kenapa sih muncul kalimat tadi tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fil khaliq? Karena memang ayat-ayat di dalam Al-Qur'an itu, afala taqilun, afala tatadabbarun, itu semua biasanya di ujung ayat itu, afala taqilun, afala tatadabbarun, itu semuanya ketika sebelum sebelum kalimat tadi berbicara tentang penciptaan Allah. Ya, afala taqilun, afala tumsirun, afala tatafakkarun. Kata-kata itu muncul setelah Allah menceritakan tentang ciptaannya. Maka seakan-akan di sini Allah mengisyaratkan kepada kita, udah ente pikirin aja tuh yang jadi ciptaan saya tuh. Itu aja belum ketebak semua. Bahasa kata, ngapain lu lelaguan pakai mikirin gua? Itu aja kagak kelar-kelar. Ya kan? Kita sampai sekarang suka mikir, kenapa kalau lagi pilek ingus itu lembek, kalau giliran kagak pilek dia bisa jadi keras. Padahal sama-sama keluar dari hidung, ya kan? Kita masih belum kelar mikir, ya. Jangankan berpikir, mikir makan mungkin butuh butuh olah dari pemikiran kita. Ngitung dan ngitung yang bukan perkalian, ngitung satu-satu, kayak kita ngitungin lidi, kayak kita ngitungin batu. Coba ada yang pernah kelar ngitungin rambut yang ada di palanya? Itu belum yang jauh-jauh. Oke, pala rambut kebanyakan. Ente hitung jumlah jenggot ente ada berapa nih? Satu-satu copotin, atu. Ada yang pernah kelar ngitungin jenggotnya? Satu-satu.
Mungkin ada orang pengen, dia iseng kali ya, dia berupaya, dia berusaha ngitung 1, 2, 3. Begitu dapat hitungan jenggot yang ke-40 baru habis. Di sini bininya manggil, "Bang, tolong beli gas." "Iya Neng, bentar, buruan mau ngopi nggak?" "Oh iya, belum seduin kopi ya." "Sini ya udah abang beli gas dulu." Pulang beli gas, lupa tadi dia ngitung udah berapa ya. Ya, oke, dia kumpulin di kertas, dia hitung, oh udah mungkin tadi hitungannya 40, tapi bisa jadi yang ada di situ mungkin ketiup angin, hilang 1, sehingga ketika dia hitung ulang jumlahnya ada 35, akhirnya berubah lagi hitungan tersebut. Lemah ya manusia ya, lemah nggak? Lemah banget, segitu aja nggak kelar-kelar. Apalagi kalau harus memikirkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah bil qabul wal iqbal wa salahi kullil ahwal hadrati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam maula Bilal al-badril mutalal anna Allah ta'ala yaftahu alaina futuhul arifin yarzuqna kamal al-ikhlas wa laqina thabbit aqdamana ala qadamil habibil amin yaqdil lana jamil hajat wa yaghfir lana jamil muhimmat yaghfir lana kulla dhunub wa yassir lana kullal uyub wa yakshif anna kullal kurub wa yamla barakati kathratil amwali kullal juyub yubarik hadzal masjid man shalla fihi man anfaqa wa tabarra'a wa darasa wa atakafa fihi wansur hadhil barakat wal khairat ila jamil ummatil islamiyah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.